ini kalau ini masalah ini nggak selesai, kamu saya sandra. Saya juga gimana ya? Waduh, ini kok ngeri amat ya. Saya cuma nganterin paket bisa nyampe nyandra juga. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Sebelumnya buat teman-teman juga, ini adalah kasus pertama yang mungkin tak angkat karena memang menurutku ini nih terjadi gitu. Pikirku ya di daerah-daerah yang di luar kayak Jakarta, Jawa dan sekitarnya, ternyata memang di sini ada. Dan banyak dari pembeli itu tidak paham bahwa kurir itu hanya sekedar mengantar dan bukan tanggung jawab ketika isi di dalam paket tersebut ya apa gitu, apa yang dibeli dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, thank you sudah datang ya Sirbono Podcast. Dan nek oleh Tekon ki, kamu tuh kerja di mana? Ya kerja oke Mas ya. Enak sedikit penyesalan juga aslinya. Maksudnya piye? Kerja iki idaman aslinya. Idaman. Serius Mas, idaman. Saat ada kerja neng iki kan ya. Posisi kan aku serabi. Iya betul. Enak penyesalan nih kuwi. Yang menantiku wayu-ayu. Oh dalam konteks mengantar itu. Mengantar. Ya jadi kurir kan. Kurir. Ternyata tak pikir-pikir ngopo raket bujang aja aku dadi kurir kan. Oh gitu. Ya iya secara lo sing tukuku paket ki jauh barang sing jemburis. Mau wening apa? Dari daerah sekitar lah ya. Sekitar lah ya. Jadi kadang kan apalagi kita dapat kontaknya misalkan untuk kontaknya, untuk alamatnya, kadang sampai saliman karo wong tuane barang. Itulah kenikmatan jadi kurir lah ya. Jadi kurir. Enak, jadi kadang aku guyoni rekan-rekan kerja ngono. Kowe iki isih bujang dadi kurir kok gur merengut tae lho. Apa arep tukeran daerah karo aku kae to. Oh gitu ya. Sampai seperti itu. Itulah enaknya jadi kurir. Tapi kan saya kerja dengan disebutkan aja nggak apa-apa kan. Kurir di mana? Kurir si cepat. Cepat Express Sirbono. Nah, terus gini loh. Ini kenapa tak datangin ke sini gitu? Ternyata pernah mengalami suatu kejadian yang menurut saya tolol gitu. Untuk yang pembeli ya. Berarti kan mereka belum paham, makanya belum paham. Mudah-mudahan dengan podcast seperti ini bahwa mereka tuh tahu si pembeli ini bahwa kurir itu hanya mengantar saja gitu. Jadi ya ini emang apa ya dihitung resiko kurir dengan keadaan daerah yang seperti ini kan. Ya nggak dipungkiri juga kan kita kan daerahnya masih hitungan kalau dibandingkan ke kota besar emang masih jauh kan. Nah jadi waktu itu pengalaman pahit ini aku ngomong pengalaman pahit yang tahu cerita negur kisi-kisi itu loh. Jadi ya ada customer dia tuh kan COD barang datang gitu kan. Nungguin dulu waktu itu Mas, dari feeling aja udah kerasa sih feeling. Ya namanya kita beres ya. Kita kayaknya nggak beres ini orang. Ya namanya kita kan sering COD sama orang, kalau emang orangnya asik, oh ya udah oke kan. Kok ada feeling kok rasanya nggak enak gitu. Di suatu daerah ya, suatu daerah. Nah setelah orangnya itu datang sekitar 20 menit lah aku nunggu, 20 menit datang. Ya dari gelagatnya udah curiga juga sih. Waduh ini kayaknya nggak beres nih. Nggak beres lah. Akhirnya dia udah ngomong sih kalau masalah duit emang nggak masalah duit. Nggak masalah. Awal ngomong nggak masalah duit berapa aja. Pakai dibayar sama dia dibawa kan paketnya pulang. Aku udah feeling kalau aku nunggu di sini kayaknya ada masalah nih. Soalnya kan kayak kurir juga misal harga segini sekian, barangnya seperti apa kan agak kerasa sih misal beratnya atau ringannya gitu kan. Ada feeling wah ini kayaknya nggak beres. Yaudah aku loncatlah ke desa sebelah.
Dari jalan HP udah bunyi. HP udah bunyi. Set. Ini udah ngerasa ini jelas ini yang tadi ini. Iya. Habis itu mampir lah aku. Ya inisiatif juga sih mampirnya. Tempat yang rame. Tempat toko langganan paket juga. Di situ udah langsung aku angkat. Belum jawab salam, belum ngomong apa, udah wong di telepon tuh. Aduh, kata saya. Ya mau gimana kan, kita seenggaknya kurirnya yang tanggung jawab juga kalau dia mau datang kan, apa keluhannya. Kan kita cuma nampung keluhan sih. Iya. Kita ngasih tahu jalurnya kalau mau komplain ke sini gitu kan. Pikir saya seperti itu. Dengan secara prosedur sudah dijelaskan gitu ya. Prosedur saya seenggaknya saya udah jalanin apa yang diperintahkan di perusahaan kan. Dia datang sama temennya, paketnya disuruh bawa saya kan. Dia marah-marah, ini kenapa kok barangnya kayak gini, nggak sesuai. Ya nggak sesuai, harganya ini mahal ini. Ya saya bilang, waduh Pak, saya kan cuman kurir, saya bisanya cuman mengantarkan. Nah, kalau masalah isi, serius Pak, saya nggak pernah tahu apa isinya. Di situ juga tidak tertulis. Kalau memang tertulis mungkin saya bisa ngomong kan. Misal isinya apa, emas 5 kg gitu kan. Iya. 5 kg, saya paling pergi dari kurir aja. Iya. Nah, jadi di situ nggak tertulis juga barangnya. Terus dia tetap ngotot. Ya udah, jalan terakhir saya kan awal itu karena memang udah tertekan 2 orang itu kan. Berarti sinkrono wong lho. 2 orang. Jadi yaudah saya telepon orang kantor. Pertama saya telepon adminnya. Kak, ini gimana, ada customer yang komplain tentang isi paket. Si customer udah bilang juga, kalau komplain paket tetap ke penjual Kak. Kalau kita juga nggak bisa. Udah saya video call juga itu. Orangnya tetap nggak terima. Sampai ada bahasa saya itu mau disandra. Nah, inilah yang saya maksud. Iya, serius Bang. Ini kalau ini masalah ini nggak selesai, kamu saya sandra. Saya juga gimana ya? Waduh, ini kok ngeri amat ya. Saya cuma nganterin paket bisa nyampe nyandra juga. Ya terus saya ngomong, Bang, serius Bang, kalau saya masalah isi itu nggak pernah tahu isinya mau apa. Soalnya namanya kurir itu ya, kalau berangkat paket itu udah ada beratnya, udah ada foto penampakan waktu dibawa kurir. Jadi nggak sempet kurir tuh mau ganti dalamnya apa, mau diisi apa, nggak sempet Bang, nggak bisa juga. Soalnya dari foto dari kantor juga ada beratnya foto paket itu datang. Udah aku alasan gitu, dia tetap ngotot kan. Udah senjata terakhir saya telepon leadernya, kepala kurir lah. Itu harapan saya bantuan terakhir. Setelah dia telepon kan, saya kasih HP saya. Ini Pak, ini kepala kurir saya di kantor. Kalau memang mau komplain, misal kinerja saya yang nggak bagus kan. Setelah ngobrol, tetap nggak puas dia Bang. Tetap Maunya dia, si penjual ini dapat dihubungin sama dia, ngerespon teleponnya dia. Oh gitu. Yang disuruh ngubungin saya bilang, Pak, kalau misalkan saya bisa nelpon si penjual, itu saya bawa sekitar 150 paket. Jadi misal kayak Bapak ini minta telepon, ya saya mana tahu Pak, Bapak belinya di mana, Bapak pesennya di siapa. Nah, saya kan nggak tahu Pak penjualnya siapa. Taunya saya nomor Bapak, alamat Bapak, udah paket saya hantarkan. Di situ mungkin salah saya juga, kayak terlalu menggurui sih. Tapi kan seenggaknya emang itu kenyataannya tuh. Itu penjelasan. Penjelasan secara prosedurmu. Gitu. Prosedurnya. Dia malah ya bahasa kasarnya naik pitam. Naik pitam. Terus hal apa terburuk itu setelah itulah gitu maksudnya. Setelah itu banyak yang nonton. Jadi ya di toko itu banyak yang nonton aja, cuman nggak berani ngelerai. Jadi gitu. Saya tuh emang tersudut di situ.
dengan keadaan seperti itu kan di daerah orang. Dia tetap ngotot, kalau memang ini nggak bisa, kamu saya sandra, jangan main-main di daerah ini. Oh gitu. Jadi saya gimana ya, ya mau takut, ya emang takut, mau sok berani ini daerah orang. Saya cuman kerja, gajinya cuman misalkan per paket cuman 1.000 perak, taruhannya kayak gini, mikir sampai segitu saya bang. Terus akhirnya saya pasrah, udah bang gini, gimana enaknya terserah bang, saya cuman nganterin. Kalau abang nggak percaya, di daerah sini kurirnya cuman saya. Jadi misal kalau ada apa-apa, saya nggak akan lari bang. Saya cuman nganter apa yang saya dapat dari kantor, saya jalankan, saya nganter paket, yaudah saya antarkan ke abang. Jadi saya nggak mau terima barang ini katanya. Ini pokoknya ya, kamu telepon itu penjual, suruh ngubungin saya. Saya bikin nggak tenang itu hidup penjualnya. Saya cuma diem bang, karena udah panik sih. Dari situ, yaudah bang, gimana enaknya? Yaudah nih ambil paketnya, mana duit saya? Akhirnya gitu. Akhirnya dengan terpaksa. Padahal kan prosedurnya kalau paket udah dibuka, nggak bisa dibawa kurir balik bang. Itu jadi tanggungan kurir. Nah ini kan juga ini ya, apa namanya? Sering aku lihat di video-video pendek itu sering terjadi bahkan di kota-kota. Pikirku waktu itu hanya terjadi di sana. Ternyata memang kalau aku ngomongnya SDM, menurutku pola pikirnya yang belum sampai ke sana. Tapi apa yang membuat kamu kan pasti tahu toh. Sebenarnya situs apa ya? Tertipunya tuh di rata-rata platform apa gitu. Apa rata-rata? Ya rata-rata sih yang positif mencurigakan gitu. Sering terjadi. Karena kejadian ini nggak 1-2 kali aku. Ya betul. Udah ada sering juga. Tapi yang paling parah yang kemarin tuh. Ya kalau boleh diomong, waktu kasus yang saya bicarain tadi, itu ya intimidasinya ke saya itu sangat kuat sih bang, sampai ya ada senjata tajamnya lah. Nah itu kan sebuah ancaman juga. Sebuah ancaman, ancaman sih, bukan hanya intimidasi berarti. Tapi si apa ya? Aku ngomong pelaku lah, enak pelaku lah gitu. Yang mengancam ini belinya tuh dari mana? Platform apa? Gitu. Kebanyakan kayak gitu tuh dari platform yang nggak resmi sih. Jadi misal kayak Facebook ada iklan. Oh Facebook iklan. Gitu. Apa TikTok kan banyak juga sekarang. Tapi yang misalnya gini loh, kita bisa tahu, mungkin bisa berbagi lah, tahu bahwa itu mencurigakan tidak sesuai dengan apa yang kita beli. Itu apa? Pertama, kita jalur pengembaliannya kan nggak jelas. Maksudnya kalau beli di Facebook kan kita transfernya misal ke rekening pribadi. Oh persorangan. Betul. Jadi kemungkinan untuk dana ini dapat kembali kan susah juga. Belum lagi misal langsung diblok nomor kita gitu. Oh kan. Gitu. Karena memang tertipu lah ya. Kalau di platform resmi kan ada prosesnya. Jadi uang COD yang kita setor kan jelas masih di platform itu. Oh, misalkan terjadi suatu hal yang tidak sesuai bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan. Beda kalau yang nggak resmi. Nah, ini untuk teman-teman ya. Saya ngerasa menurutku goblok gitu. Ya udah, goblok aja gitu. Nggak usah ngomong sebentar. Kadang-kadang kita juga beli di sebuah situs sing maaf ngomong kayak jual beli Facebook yang hanya iklan lewat, kita klik tertarik terus kadang-kadang tidak ada perbandingan. Ini pengalamanku pribadi ya. Aku tuh beli apa sesuatu hal pasti yang resmi dulu, tak ukur harga. Misalkan di Facebook ada gitu iklan lewat, tak klik. Kalau misalkan pincang, itu udah jelas menurutku nggak beres. Ada yang nggak beres. Pasti ada yang nggak beres. Tapi kan apa ya? Itu personal masing-masing lah bahwa itu teliti dan tidak. Tapi kalau masih dalam tahap pengancaman, bahkan aku dengar kasus kayak gini nih, kalau teman-temanmu juga banyak loh. Bahkan kemarin ada yang digebukin juga kayak di daerah sini. Hanya karena tidak sesuai pesanan, padahal si kurir ini hanya mengantarkan titik. Iya. Tidak tahu apa barang yang dibeli, tahu, gitu, bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi ya ini lah sedihnya kan ya namanya kita udah punya anak istri kan bang ya. Kita suruh ganti
kan perusahaan nggak mau tahu. Nah, Barang itu balik kondisi rusak, perusahaan nggak mau tahu, dia nggak, di kantor pun menolak. Ya ini udah ada risiko kurir. Jadi gaji kita yang cuman ya taruh aja 1.000 perak terus suruh gantiin harga 500.000, ya tolonglah, apakah ada hati nuraninya orang itu kan? Serius bang. Jadi waktu pulang itu ya ngomong sama istri, ini dapat musibah gitu kan. Dibilang musibah apa? Ya paket ditolak. Terus kan kantor positif nggak bisa terima karena memang sudah aturan. udah aturan. Kita kalahnya di situ juga. memang Jadi ya terus untuk kan duit COD harus setor besoknya kan bang. iya. Nyari duit segitu banyak dalam waktu semalam itu gimana? Sabeter inilah akhirnya ya. Ya iya, Ya iyalah. sahabat sana sahabat sini hanya demi barang yang orang salah beli. Padahal kan bukan. Ya inilah, tolong mungkin ada yang melihat ataupun yang bisa menyampaikan tentang sistem kayak gini kan. Seenggaknya ada perlindungan lah buat kami kurir ini dengan hal-hal seperti ini. Nggak mudah loh bang, nyari 500.000 semalam itu bagi kita yang kerjanya cuma pas-pasan. Iya, Besok kita masih makan apa kan, anak kita mau kasih apa, suruh gantiin barang yang kita sendiri nggak tahu. Makanya aku bingung juga gitu loh. Aku kembali lagi ke si pembeli itu, kalau memang tidak tahu bahwa cash on delivery itu adalah bukan tanggung jawab kurir gitu. Maksudku juga mengerti lah. Ojo gur, ketika kamu di daerah mungkin berasa kamu, ya maaf ngomong sekarang tuh kalau ngomong preman dan tidak tuh udah nggak waktunya, udah nggak zamannya lah gitu menurutku. Tapi memang kesadaran pola pikir itu memang personal sendiri-sendiri gitu. Aku sih berharapnya ya nanti mungkin ada yang nonton ini bahwa mengerti gitu. Besok-besok ini hanya sebuah penjelasan saja bahwa kurir itu sekali lagi hanya untuk menghantar. Kalau tanggung jawab mungkin kalau kerusakan barang masih dalam di bawah, nah itu mungkin bisa jadi. Bisa kita tanggung jawab. Tapi ketika kalau sudah dibuka, apalagi udah dibawa pulang, dibalikin lagi. Ya kurir mau bilang apa? Kita mau ngotot positif, ya namanya kita ada pengen selamat juga, kerja akan nyari selamat juga sih bang. Duit bisa dicari, cuman nyarinya juga bikin pedih. Ya iyalah, aku makanya bingung juga gitu. Bahkan menurutku, aku yakin lah teman-temanmu juga banyak cerita seperti ini gitu. Ini menurutku, aku ya ini penting juga lah. Banyak orang yang tidak tahu bahwa seperti ini tuh kayak sebuah semu-semu saja gitu. Bahwa menurutku ini penting juga, bahwa permasalahan ini tuh mencuat banyak hal, cuma tidak tersorot oleh media-media gitu. Dan mudah-mudahan ya kayak bapak-bapak polisi, kasus-kasus seperti ini mungkin adalah aturannya gimana gitu, yang menurutku ada perlindungan lah. Instansinya di bidang kriminal gitu. Ini nih maksudku pengancaman itu udah kriminal sih. Iya. Makanya mudah-mudahan ya setelah, ya walaupun nggak langsung, seenggaknya dia udah mengeluarkan kayak gitu ya, udah intimidasi berat, udah ancaman, pikiran udah kemana-mana. Apalagi habis itu setelah lanjut cerita tadi nih bang ya, setelah itu udah duit aku kasihin ke dia, entah itu berapa, yang penting aku ambil dari tas, udah nih bang duitnya saya kembaliin. Dia udah pergi, habis itu orang-orang rame kan, ini gimana mas kok kayak gitu. Sebenarnya juga banyak yang tahu sebenarnya cara tadi itu tuh salah. Gitu. Banyak yang tahu, sampai pemilik toko juga karena langganan. Waduh, terus piye mas kuwi duitnya mas? Ya udah saya bilang, ya jadi tanggungan saya bu. Ya kok aneh orang-orang kayak gitu. Saya juga nggak tahu bu, kirain saya dia tuh ngerti COD itu. Bedanya COD sama beli langsung di pasar tuh kan jelas beda. Berbeda. Kalau misal sampean beli di pasar, sampean komplain sama penjualnya, oke, duit dibalikin. Nah ini saya cuma ngantarkan, penjualnya nggak tahu mana, suruh ngubungin, suruh nyari tahu penjualnya. Ya. Dengan sebuah ancaman juga. Tapi kok pikirku masih ada ya orang-orang seperti itu. Aku nggak Jadi nggak habis ya mungkin iya bu.
kurang apa ya, sosialisasi lah. Mungkin ada, seharusnya ada sih, entah dari platform yang emang resmi itu ada sosialisasi tiap daerah bagaimana COD, walaupun sebenarnya di undang-undang udah ada sih Bang. Ya ada lah, aku yakin COD kalau udah ada, cash on delivery itu yang jelas lah. Orang kita tuh bayar dulu. Waktu kasus itu udah saya ini Bang, ada undang-undang, nggak usah bawa undang-undang katanya. Aduh ya Allah katanya. Ya gimana ya, namanya orang positif lah. Mungkin kalau Mas Heru juga beli barang nggak sesuai, misalkan Iya. yang pertama dimarah siapa? Enggak, kalau aku memang enggak ya. pedagang, Pedagang yang penjual kan. itu berarti Ya, ini kita- tipu-tipu. Aku pernah beli jam ini pengalaman pribadi ya. Itu waktu itu 700.000 harganya. Terus ternyata di platform yang resmi itu harganya sekitar 300-an. Itu menurutku saya sudah tertipu. Tapi karena sudah dibeli ya sudah. Tapi saya tidak si kurir ini tidak ada sangkut pautnya. Itu murni kesalahan saya sendiri. Nah aku gitu. Seenggaknya dicontoh. Iya emang ngono. Aku tapi yang lain saya tidak tahu. Tapi menurutku karena kasus seperti kamu ini ya nggak hanya di sini, nggak, menurutku nggak kamu saja, cuman yang kebetulan kemarin ngobrol dan kamu, makanya menurutku wah asik ini gitu. Sampai asik, saya ngeri-ngeri sedang Mas. Iya kan memang tugas. Saya memang. Iya memang tugas. Nah aku sih gini. Pasti semua pekerjaan itu Ada risikonya lah. Di baik manis dan pahit itu pastilah. Tapi menurutku apa ya? Yang mudah-mudahan juga mengerti bahwa cash on delivery ini bukan tanggung jawab kurir. Kurir itu hanya mengantar. Kalau misalkan mobilnya di dalam apapun itu tidak tahu. Saya yakin tidak tahu loh. Nggak tahu. Karena berkaitan yang penting barang itu tersampai atau dihantarkan, selesai itu sudah dan itu nggak ada kaitannya. Iya. Dan nggak ada kaitannya sama sekali. Aku yakin itu. Yakin itu. Tapi pernah nggak sing menurutmu teman-temanmu gitu ada yang lebih parah nggak di lingkungan kita? Selama ini belum. Belum, baru kamu tok. Iya, karena jalur Gaza. Ya enggak apa-apa Zona lah. merah. Tapi mudah-mudahan apa ya? Maksudnya kisah-kisah kayak gini itu asik gitu. Iya. Asik menurutku kisah-kisah seperti ini. Ya selain maaf ngomong, mungkin kenapa kita tidak ngomong, tidak maju-maju gitu dalam proses perkembangan digital. Ya orang-orang seperti itu saya yakin tidak mengerti. Saya yakin tidak mengerti. Ya tetap hukum rimba mereka. Mereka bicara bahwa saya dulu kuat, saya begini. Nanti kalau sudah tua kan ya Makanya harapan kayak saya kan cuman kurir, harapannya ya ada edukasi lah seenggaknya. Ya kalaupun memang daerah itu rawan, ya taruh aja di blok gitu lah. Jangan makanin kurirnya. Habis. ya tapi kan mungkin kan tersorot nggak sih misalnya sing reseh gur wong kuwi wae Ya, atau ada sih. sebuah daerah gitu. Ada. Pasti kan Jadi ada. ya positif kan Mas, kalau kita pengambilan area jelas ditunjuk sih orangnya. Paham nggak area ini gitu. Berarti kebetulan kamu bukan daerah Iya. situ ngono lah ya. Karena memang kota terbatas apa segala macam pekerjanya gitu. Iya. Ya enggak apa-apa gitu. Jadi memang ya gimana ya, resiko kerja kita juga butuh duit kan. Ya memang dari awal berat juga sebenarnya area situ. Memang area bukan potensi sebenarnya. Tapi gini kan, aku ngomong sebelum ini obrolan ditutup ya. Harapanmu untuk apa ya? Konteks pekerjaanmu dari segi perlindungan mungkin, terus apa ya? Perusahaan mungkin gitu, atau mungkin teman-temanmu, harapanmu untuk pekerjaanmu dan mungkin untuk kurir-kurir yang lain loh. Ini pasti suaramu nih buat kurir-kurir sama loh mesti. Ya kalau pertama buat kita rekan-rekan kurir ya jelas ya untuk kesopanan pasti kita sopan, asli Bang. Untuk kesopanan kita sopan. Cuman yang kita butuhkan itu ya sebuah perlindungan. Kurir itu kan bawa uang, bawa barang orang. Dari perusahaan nggak mau tahu tentang kerusakan, tentang kejadian di jalan. Jadi seenggaknya misal
ada apalah ya, apa ya, mau ngomong uang keamanan atau uang ini nggak enak ya, pokoknya perlindungan itulah bang. Apalagi mungkin dikoordinasi sama entah staf-staf yang ahli di sana kan, oh daerah sini agak agak rawan, misal. tapi kan ada kan pihak surveinya seenggaknya lah. oh ada pihak survei. Tapi kan ada juga sing kemarin kita bicarakan bahwa misalkan taruhlah daerah Sirbawono lah, yang ngirim orang-orang Sirbawono, daerah mana lagi orang sana lagi gitu kan. Tapi kebetulan mungkin daerah sana tidak ada yang daftar jadi kurir, makanya orang sini yang ke sana. Iya. Jadi harapanmu itu. Nah aku menurutku gajimu harus dinaikkan. Kudu. Karena itu totalitas. Menurutku gitu. Tapi ini nih pesan ini buat semuanya juga, untuk para orang-orang yang sering COD dan tolol itu gitu. Nah gini, cash on delivery itu tidak ada kaitannya dengan kurir. Satu itu, mau itu di dalamnya apa, dikirim apa, karena kasus itu sering kan, beli HP dapat sabun batangan, kata kamu kan kayak Oh gitu. iya nih, cerita lagi ini. Unik lagi nih Kayak Bang. gitu. Bodoh amat mau tutup nggak jadi. Ya yes, kamu buat loh. Jadi ini cerita unik ya. Ini tadi kan cerita intimidasi. Ini cerita unik lagi. Jadi customer beli kan, Ya. random box. Oh random. Nah. Ya. Tahu kan random? Random Random itu itu acak. acak. Nah. Nah, bahasa Indonesianya acak. Bahasa Jawa ini ramesti. Mesti. Jadi dia beli kan random box. Harga 70.000. Tertulislah HP. HP apa ya? Kayaknya HP harga 5 jutaan ke atas lah, RAM-nya 4 terus 128 itu enggak 4 juta ke atas kan. Nah, itu ya saya santai aja kan, ngantar Pak paket, istrinya yang nerima kan. Lakinya datang, oh paket saya udah datang mah, datang. Ya. Ya udah saya kan langsung kan foto statusnya, diterima kan, laporan cepret-cepret, sistem. Udah habis itu saya ngomong terima kasih ya Pak. Nah iya dia terima kasih juga. Baru naik motor dipanggil sama dia. Woi sini kamu, waduh kok jadi kasar gini. Gimana Pak? Kamu ini mau nipu saya ya? Ya saya kaget dong dibilang gitu. Nah. Waduh nipu gimana ya Pak ya? Ini kamu ganti isinya ya? Ganti isi gimana loh Pak? Itu kan segelnya masih. Bapak buka tadi kan segelnya masih. Ibu nerima utuh kan Bu? Katanya. Ibunya diem aja. Bapaknya itu yang emosi kan. Emosi. Sini kamu duduk dulu kan. Yaudah ada saya duduk kan. Ini lihat baca ini tulisannya apa? HP Oppo apa gitu, Oppo Reno apa tuh. HP Pak. HP kan. Terus ini apa? Sabun Pak. Saya belagak goblok padahal udah ngerti random box tulisannya. Ini berarti kamu ganti. Mana HP-nya? Loh Pak, gini Pak, peraturan kurir tuh barang mau saya bawa itu udah ada fotonya, udah ada beratnya Pak. Ini tuh saya beli ya, saya beli itu di gambarnya juga HP. Di sini tertulis HP. Kenapa kau datangin sabun colek? Jangan-jangan di jalan kamu ganti nih ya. Pak, serius Pak, kalau kurir itu mau ganti itu Pak ya, paling saya bertahan cuma 1 bulan. Udah kaya saya Pak, ganti-ganti apa isi paket orang itu. Cuman kan nggak mungkin semudah itu Pak kurir kan. Jadi peraturannya sangat ketat Pak, beratnya, foto penampakan paket. Dia tetap ngotot kan, akhirnya minta KTP saya. Ini Pak KTP saya. Orang mana kamu? Orang sini, KTP saya kasih. SIM, surat-surat motor juga. Udah saya jejer di meja. Ini Pak semuanya Pak. Kamu ini ya, saya kasuskan kamu. Saya teruskan kamu ini ke polsek kan. Saya mau ketawa, mau gimana? Ini ngirim paket mau nyampe di polsek ngapain? Saya jelasin pelan-pelan, Pak. Ini Pak ya maaf Pak kalau memang bahasa saya salah bagaimana. Bapak ini belinya random box Pak. Random box itu Pak, kemungkinannya itu entah 1 banding 1000, 1 banding 1 juta, atau 1 banding gak terhingga. Maksudnya perbandingan itu tuh
entah orang mana yang dapat HP asli ini Pak. Oh, gitu. Kalau misalkan Bapak beli satu dapat HP, saya nggak mau jadi kurir Pak. Karon saya beli 70.000, HP 5 juta, saya buka counter beli 100. Oh. Kan? Saya cairin suasananya gitu, dia tetap panas Mas Yan. Kamu ini mau dibilangin gitu. Ya udah Pak, sekarang gimana, mau saya dibawa ke polsek ya silakan. Kayak saya itu cuma jalanin apa yang saya kerja, job desk saya atau bagaimana, nganterin paket ke sampean. Habis itu udah apa? Kelengkapan data saya dibawa sama dia kan. Ya udah dibawa. Udah Pak, mau ke polsek mana? Kayak gituin. Saya santai aja. Gimana orang saya nggak tahu apa-apa, dia beli random box juga. Istrinya yang nahan. Udah Pak, ini masalah kayak gini nggak usah bawa-bawa panjang-panjang. Ya tapi ini penipuan bentuknya, ini nggak bisa dibiarin. Saya dalam hati, ini Bapak yang ketipu, bukan saya yang kena penipuan. Iya, betul. Jadi ya mau nggak mau nyalahin orang beli random box kan. Tapi seenggaknya pakai logika aja lah. Iya. Namanya acak itu apa yang kita dapat ya random. Iya kan ya. Buat para pembeli lah. generasi apa kalau tahun 70-an ya Bang ya? Nggak tahu. Orde baru. Oh, generasi orde lama yang baru kenal platform jual beli online. Ya. Tolong koordinasi sama anaknya. Ya, biar sama-sama tahu. bahwa digital itu juga Digital itu tingkat kriminalnya juga ya nggak dipungkiri lah. Menipunya banyak kok kejadian. Banyak salah penipuan. Tapi gini kan. Tadi kan yang sedih-sedih ya. Sedih-sedih aku sampai lupa. Pernah nggak weh? Misalnya nganter, tapi kan wis ngomong cewek ayu. Oh iya jelas. Nomor 1. Iya betul. Channel Rondo akeh. Enggak. Aku neng lapangan oke. Oh. Serius kalau masalah kesana. Pernah nggak kan? Misalnya dalam unsur-unsur apa ya? Yang membahagiakan. Memancing untuk kita menjadi pejantan tangguh lah. Pernah nggak sih kan? Penasaran juga sih aku. Iya, Sebelum ditutup gimana? nih, gitu. Bahwa misalnya rondo pas delalah Iya. pas Jimo dia pakaiannya ketat gitu. Kalau itu belum pernah nemuin sih Bang. Belum ya? Karena kayaknya tuh pekerjaan kita dipandang hina sih. Terus, nah kalau nek taruhlah gitu enggak lah ya. Tapi kalau di chat, sering. nah di chat dengan bahasa-bahasa mungkin yang manis lah, sering. Apa kayak ngopo di chat misalnya? Ya di chat ya, Mas besok diantar ya di rumah gitu kan. Posisi janda, ngeri. Walaupun memang ngantarnya di rumah, cuman kan feelingnya kita, aduh ini ngeri ini. Pernah nggak chatnya rumah kosong? Enggak sih. Enggak ya? Jangan sampai. Kalau ada juga nggak mau ngomong aku. Enggak ya. Gila. Tapi itu sih, menurutku pahit manisnya seorang kurir, ada sebuah pengalaman. Thank you sudah cerita. Ada kata yang paling membahagiakan kurir. Apa itu? Buat Bang. Kembaliannya bawa aja. Terima kasih. Oh iya. Asik gitu, terima kasih juga kalau buat yang order-order seperti itu tuh ya nggak apa-apa lah Mas. Berbagi rezeki nanti juga kembali lagi. Tapi thank you sudah bercerita gitu bahwa pahit manisnya sebuah kurir, seorang kurir gitu. Sangat menurutku ekspektasinya di luar pikiranku gitu. Dan sekali lagi gitu, buat anda yang beli gitu, siapapun gitu, bahwa cash on delivery itu bukan tanggung jawab kurir. Maksudnya dalam konteks barangnya ya, entah dapat apa atau ditipu. Dan sekali lagi ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk yang nonton nanti atau mungkin calon-calon pembeli, bahwa sekali lagi kurir tidak tanggung jawab. Oke ya, jadi jangan tolol-tolol lah. Kalau memang baru kenal dunia digital atau handphone, belajar dulu lah, jangan klik sembarangan. Karena memang banyak yang menurutku orang pengen terlihat kaya gitu. Oke, terlihat kaya lah, bukan kaya lah. Oke, thank you. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.